Oke, halo semuanya, apa kabar? Hai, aku mau lihat, kalian boleh lambaikan tangan, mungkin kasih jempol. Gimana nih hari ini yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini? Buat teman-teman yang sudah, hadir di live YouTube kita juga halo semuanya. Kasih jempolnya dong, mana nih jempolnya nih? Nah, tepuk tangan ada, jempol ada. Semuanya ada, oke. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, balik lagi. Mungkin kalau misalnya kalian udah tidak asing dengan muka yang seperti ini, Kakak adalah Kajela. Balik lagi bersama kita, yeah. Tapi sebenarnya Kakak tuh nggak sendirian hari ini, tetap ada yang menemani sebenarnya. Nanti kita akan terhubung dengan dia. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita sebenarnya mau mengadakan pastinya nanti, akan ada sedikit reminder, kemarin sudah ada info apa aja sih yang sudah kita share. Mungkin ada nih teman-teman yang baru bergabung di, grup Line Square, kita mau ucapin selamat datang juga buat teman-teman yang baru pertama kali ikut Passionate Info Session, selamat bergabung. Kita akan share informasi-informasi, pastinya informasi yang lainnya juga ada di notes kalian yang ada di open chat kayak gitu. Nah, nanti juga akan ada Q&A. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung nih tentang informasi-informasi yang sudah kita berikan, masih mau tanya-tanya, tenang aja nanti kalian bisa drop pertanyaan di situ. Nah, kita juga nanti akan ada kampus tour nih, sama siapa? Nanti kita lihat ya, siapa sih yang bakal, pimpin tour kampus hari ini. Oke, nah kalau misalnya kalian lihat di sini nih, teman-teman, kalian mungkin bisa lihat di sini, di sini Kakak sudah, ada PPT, iyalah pastinya. Jadi di sini Kakak mau share sedikit, mau remind sedikit, info-info yang kemarin. Untuk yang oke. Nah, jadi yang pertama, pastikan teman-teman sudah follow. Ini terutama buat teman-teman yang kalian ini wajib banget ya, bukan sudah, bukan musti, tapi wajib, kudu kalian, follow IG kita di Join Passionate dan Passionate Daily. Jadi nanti, kalau misalnya ini Instagram kita nanti bakalan banyak banget giveaway dan hadiah. Pastinya pantengin terus aja buat teman-teman. Jadi jangan, jangan hilang inilah pokoknya dari, dari Instagram kita, karena kita bakalan bagi-bagi hadiah buat teman-teman. Nggak hanya itu teman-teman, kita juga bakalan bagi-bagi hadiah nanti juga bisa di YouTube kita, karena kan kita sekarang udah, live di YouTube juga, jadi teman-teman bisa langsung subscribe, udah kayak YouTuber ya, subscribe our channel gitu di Join Passionate, ini wajib banget kalian subscribe, karena subscribe itu gratis guys kalau kata YouTuber-YouTuber ya, jadi subscribe aja, di Join Passionate karena kita bakalan share juga, video-video menarik pastinya, kemudian info-info menarik juga kita akan kasih tahu di YouTube kita. Jadi supaya kalian gak ketinggalan juga, kalian bisa langsung subscribe di, YouTube kita, gitu. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya memang, ini juga bisa langsung drop pertanyaan ya kalau misalnya memang teman-teman udah ada pertanyaan. Oke. Nah, selanjutnya Kakak mau remind, kalian juga nih, kita mau lihat ya, kita mau remind kalian juga, oke, ini dia. Yang pertama kita kan sudah, kita sudah kemarin udah kasih data alma mater ya teman-teman, itu, nanti pokoknya ikutin aja terus. Sebentar.
Oke, ternyata ke-mute ya. Nggak sadar, maaf. Jadi yang pertama itu tadi ada pengisian data alma mater, jadi pastikan kalian semuanya informasinya kalian serap aja di grup. Di situ kita udah kasih nanti sebanyak-banyaknya informasinya. Teman-teman boleh nanti mungkin tanya-tanya sedikit atau nebak-nebak sedikit apakah alma maternya akan dikirimkan ataukah tidak ataukah bagaimana, teman-teman bisa nanti bertanya-tanya, tapi yang jelas official announcement-nya atau berita ofisialnya itu nanti kita akan share di open chat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tenang aja, tunggu aja, ya walaupun mungkin banyak teman-teman yang sudah lama menunggu, asik. Tenang aja teman-teman, nanti kita pasti akan kasih informasi-informasi yang akurat pastinya di open chat. Jadi ditunggu ya. Maaf nih, tadi ke-mute ya. Kakak nggak sadar ternyata, asik sendiri. Oke. Nah, selanjutnya ada kebijakan pengunduran diri dan pengembalian dana. Kalau minggu kemarin kita udah share ya bagaimana sih kebijakannya dan segala macamnya. Kebetulan kakak sendiri adalah PIC dari pengunduran diri dan pengembalian dana. Nanti teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar pengunduran diri dan pengembalian dana ini. Nanti kita sih sebenarnya batasnya sampai 27 September, masih lama. Teman-teman bisa langsung tanya-tanya aja di sini. Tenang aja nanti kita jawab-jawab. Oke? Nah, kemudian kita mau ngingetin juga kalau misalnya permohonan pergantian jurusan itu sampai 26 Juli 2020. Jadi teman-teman yang masih bingung nih sekarang mau ganti jurusan atau enggak, tapi ya mudah-mudahan semuanya udah mantepin hati ya di sini ya, di jurusan kalian masing-masing ya. Semuanya udah mantep. Nah, jadi kalau misalnya masih ada yang bimbang atau galau, ya nanti kalian boleh tanya-tanya sama Kak Candi juga gitu. Nanti kita atau tanya di sini juga bagaimana sih cara pergantian jurusannya dan segala macam. Yang jelas kita tutup nanti di 26 Juli 2020. Jangan sampai nanti kalian ketinggalan karena setelah itu kita nggak akan proses pergantian jurusan. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah kita nanti akan adakan kampus tour seperti yang tadi Kakak sudah bilang. Nanti juga ada Q&A juga, tapi kayaknya sebelum Q&A kita mau kampus tour dulu nih. Nah, tadi kan Kakak udah bilang nih kalau Kakak nggak sendiri, ya kan? Nah, Kakak mau cek nih, apakah rekan Kakak sudah ada di tempat? Sebentar ya, mari kita cek. Kak Chani. Halo Kak Chani. Halo Kak Jela. Halo Kak Chani. Mana nih videonya nih? Iya, ada muncul Kak? Oke. Nah, Kak Chani kayaknya lagi ada di mana nih Kak nih? Boleh kita kan katanya mau kampus tour nih, tapi Kak Chani mau mulai dari mana nih? Oke, Sudah jadi terhubung ya? Ini udah kayak reporter sudah sama ya? sudah terhubung Kak Jela. Ini kebetulan cuacanya panas dan berangin Kak, jadi mohon maaf Oke. kalau rambut aku berantakan. Nah, di sini aku udah berdiri Kak di suatu tempat. Jadi Oke. mungkin boleh langsung kita mulai aja ya Kak ya? Iya, boleh. Ini oke, semuanya kedengeran kan ya suara Kak Chani ya? Ya jelas ya. Yang mendengar boleh dikasih jempol atau ditepuk tangan karena Kak Chani akan mulai kampus tour-nya nih. Jadi kan karena terkendala kondisi sekarang ya Kak Chani ya. Jadi kita Betul. kampus tour-nya via online aja nih sama Kak Chani nih. Ini Kak Chani hebat loh rela-rela ke kampus nih ya. Iya, nah teman-teman berhubung kita masih dalam suasana pandemi, jadi emang untuk kunjungan kampus itu dibatasi kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang di luar Cikarang juga inilah kita persembahkan khusus buat teman-teman supaya nggak penasaran nih bentuk kampusnya kayak apa sih kayak gitu. Oke, silahkan Kak, langsung aja nih Kak. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Jela. Langsung aku mulai ya. Kita mulai dari, nah ini jadi tempat aku berdiri itu ada di gedung utama dari kampus kita Presiden University. Nah langsung aja ya kita masuk dulu. Jadi di sini adalah Building A atau gedung A. Jadi nanti teman-teman kalau datang ke Presiden University, kalian pasti awalnya akan muncul di gedung yang ini. Ayo ikutin aku.
Nah, seperti yang teman-teman lihat, kalau misalkan kalian berkunjung, nanti kalian bisa minta hand sanitizer di sini. Nah, jangan lupa juga pastikan kalian pakai masker untuk melindungi diri kalian dan sesama. Oke, lanjut. Kita masuk. Ini pintunya didorong ya, teman-teman. Tulisannya push, dorong. Nah, welcome to Presiden University. Jadi, seperti ini penampakan gedung A-nya. Ini lobi dari gedung A sendiri. Nah, nanti kalau teman-teman yang mau tanya-tanya seputar pendaftaran, atau mungkin tanya tentang info-info kampus, teman-teman boleh ke kantor marketing. Nah, ini ada di sini. Nah, di sini ada kantor marketing. Teman-teman, mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pernah berkunjung. Ya, kayak gini kurang lebih dalamnya. Seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau ada tamu, itu diterimanya di kantor marketing. Kayak gitu. Ada yang lagi di dalam ya Kak Chani ya, kalau nggak salah? Iya, di dalam lagi ada yang bekerja, yaitu rekan saya, Kak Jela. Nah, di sekitaran lobi kampus, nanti teman-teman bisa lihat ada beberapa kursi. Nah, ini biasanya untuk tempat duduk tamu, untuk nunggu, kayak gitu. Nah, lalu tepat di sebelah kantor marketing, di sini ada tempat kantor akademik dan admission, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman kalau udah kuliah, kalau ada keperluan ke akademik, itu tempatnya di sini. Nanti aku bakal tunjukin loketnya. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kanan ada perpustakaan. Nah, ini perpustakaan kita, namanya Adam Kurniawan Library. Oh iya, sebelumnya sorry banget teman-teman kalau lampunya gelap, karena kebetulan kita kan masih suasana work from home and study from home. Jadi kantornya memang belum dibuka untuk umum kayak gitu. Nah, di sini ada tempat duduknya. Jadi teman-teman nanti boleh pakai. Biasanya sih kalau untuk yang belajar, mereka duduknya di sini pakai laptop sendiri kayak gitu. Atau teman-teman juga bisa pinjam komputer yang ada di perpustakaannya, ada di belakang. Nah, komputernya itu kalian free boleh pakai, tapi jangan dibawa pulang karena berat. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, di sini ada buku-buku. Nah, di sini komputernya, teman-teman. Nanti kalian kalau misalkan kuliah dan butuh untuk mengerjakan tugas, kalian boleh pakai komputer yang ada di sini. Gitu. Yuk, kita sekarang muter ke sana lagi. Wow, perpustakaannya besar ya Kak Chani ya. Besar Kak Jela, tapi sekali lagi mohon maaf teman-teman kalau gelap, karena kita lagi masih suasana study and work from home, jadi lampunya tidak dinyalakan gitu, karena membatasi kunjungan juga nih Kak, supaya aman semuanya. Betul banget pastinya. Betul sekali Kak Chani. Teman-teman nanti biasanya kalau butuh untuk bikin kartu member atau misalkan mau pinjam locker maksudnya, nanti teman-teman ke sini ada Bapak dan Ibu yang bantu. Lalu kalian kalau udah dapet kunci lokernya, kalian bisa simpan tas kalian di locker sebelah sini. Lokernya juga ada banyak, terus juga ada kuncinya, jadi aman buat kalian taruh benda-benda pribadi kalian. Gitu. Next. Nah, nanti di sini teman-teman boleh pinjem bukunya sesuai dengan keperluan kalian. Bisa dibaca di sini atau boleh dibawa pulang juga. Kalau dibawa pulang nanti tentunya ada kebijakannya nih, misalnya boleh pinjamnya maksimal 2 hari kayak gitu, dan tentunya harus punya kartu member perpustakaannya kayak gitu. Oke, sekarang kita keluar lagi ya. Asik, kemana lagi nih Kak Chani? Nah, di lobi selain ada itu, kita juga punya sesuatu yang unik nih Kak Jela. Apa tuh? Nah,
Ini dia, kita punya piano. Wow. Nah, jadi di lobby ini ada piano. Ini juga kalian boleh pinjem. Nanti kalau mau pinjem ada batas waktunya dan ada ketentuannya. Nanti kalian tinggal izin. Kalau udah kalian bisa main nih piano di sini. Biasanya banyak beberapa students kita yang di sela-sela waktu kelas mereka main piano di sini sambil teman-teman yang ngelilingin gitu nyanyi-nyanyi, Kak. Wow, Nah, jadi kayak konser gitu ya di lobbynya ya? iya betul. Jadi kalian bisa unjuk bakat juga dan menyalurkan bakat yang kalian punya. Keren banget. Nah, ada lagi nih Kak yang nggak kalah keren. Jadi kita di sini punya mesin printer yang mana teman-teman boleh pakai. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh ke tempat fotokopi. Caranya kalian, jadi nanti pas kalian kuliah, nanti kalian kan punya kartu mahasiswa. Nah, kartu mahasiswanya itu connect sama e-money. Jadi kalian tinggal tap di sini e-money-nya, terus nanti kalian bisa ngeprint kayak gitu. Lanjut. Praktis ya Kak ya, berarti ya praktis banget. Iya, jadi kalian tuh nggak perlu jauh-jauh ke tempat fotokopi, Kak. Cukup di kampus aja. Oke, Mantap Kak. kan? Mantap banget. Oke. Nah, belum habis Kak Jela. Lantai 1 dan lobi kita belum habis. Masih banyak ya? Masih banyak. Nah, di sini kalau tadi aku sempat tunjukin ruang akademik. Nah, di sini aku mau nunjukin loketnya. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan ke akademik, kalian nanti silahkan berkunjung ke loket-loket ini. Nah, nanti kalian tinggal antri, nanti ada kakak yang bantuin di sini. Kalau misalnya butuh untuk enrollment atau info SKS dan lain-lain, kalian bisa urusnya di sini. Kayak gitu. Dan ada disediakan hand sanitizer lagi, jadi aman. Biasanya awal semester itu pasti rame ya Kak loketnya ya? Iya, antri banget Kak, penuh. Nah, di sini ada lemari beberapa penghargaan yang Presiden University punya. Nah, ini tentunya hanya beberapa aja Kak Jela, karena kalau dipajang semua di sini nanti penuh. Jadi beberapa aja. Iya, jadi di display beberapa aja di sini. Kayak gitu. Nah, ini keren-keren banget teman-teman, banyak prestasi nasional maupun internasional. Dan tepat di sebelahnya kita berhadapan dengan ruang rektorat kayak gitu. Nah, ruang rektorat ini teman-teman nggak bisa sembarangan masuk karena butuh aksesnya. Aksesnya itu nanti diizinin sama sekretariat rektoratnya langsung. Di sini ruang rektornya di dalam ada rektor dan wakil rektor. Teman-teman. Oke, lanjut lagi ke sebelahnya. Oke, di sini ada loket finance. Jadi teman-teman yang butuh ngurus uang kuliah atau kebutuhan keuangan lainnya nanti boleh antri di sini. Sama juga nanti ada kakak-kakaknya yang membantu. Jadi kalian tinggal antri di sini. Oke, Kak Jela. Gimana? So far udah makin penasaran gak nih? Betul banget yang hadir. Ini juga udah banyak yang request sih Kak, ada yang minta kelasnya nanti ditunjukin. Oke, siap. Aku bakal tenang aja ya. Tenang. Nah, mungkin sebelum kita naik, aku mau nunjukin salah satu hasil karya dari Students President University, Kak Jela. Wow. Di sini ada tembok mural. Ini dilukis langsung pakai tangan, Kak, sama anak-anak dari VCD. Keren Visual banget. Communication Design. Keren banget. Sebenarnya sih aku udah sering lihat, cuman ya wow. Nah, nanti teman-teman yang punya bakat untuk menggambar atau misalkan nanti kalian tertarik juga buat bikin kayak gini, kalian tuh bisa juga nanti tinggal kontak dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Oke. Tadi pada request ke ruang kelas ya, Kak ya? Iya, betul banget. Ke kelas dan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus lainnya nih, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke lantai 2. Nah, di sini ada liftnya. Let's go. Kita ke lantai 2 ya, Kak Jela. Oke. Penasaran nih, lantai 2 tuh ada apa sih? Mungkin ini buat teman-teman juga yang baru pertama kali, atau malah belum pernah ya, ngelihat Presiden University itu kayak gimana. Nah, ini dia nih.
Betul. Nah, kita udah sampai nih Kak Jela di lantai 2. Oke. Tara, seperti ini. Yeay. Nah, nanti kalian kalau ke lantai 2, ada pintunya terbuka. Kayak gini. Terus ini tuh bentuknya lorong. Nah, mungkin aku akan mulai dari sisi kanan dulu nih, Kak Jela. Di sini yang pertama ada ruangan General Affair. General Affair ini biasanya untuk teman-teman yang butuh pinjam prasarana kampus. Contohnya auditorium, atau misalnya nanti butuh pinjam bis kampus. Nah, itu biasanya izinnya ke sini, General Affair. Itu. Nah, lanjut lagi. Kita masuk. Nah, di sini ada loker-loker. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, ada apa nih kok banyak loker-loker di luar ruangan? Itu karena kita sudah hadir di laboratorium lab untuk PCD dan computing. Nah, mungkin ini kita kasih sneak peek-nya dulu ya, Kak ya. Di dalamnya banyak komputer. Di dalam dong, situ banyak komputer. Dan ini yang keren banget, Kak. Ini apa tuh? Aduh, penasaran. Di sini masih sama lab komputer juga, tapi isinya beda, Kak Jela. Mungkin boleh diintip isinya. Wah. Bisa ditebak teman-teman apa itu? itu komputer Mac. Nah, itu boleh dipakai juga, sudah fasilitas kampus. Nanti bagi teman-teman yang butuh untuk graphic design atau mungkin programming, kalian bisa pinjam di sini, namanya Graphics and Multimedia Laboratory. Wow, keren banget untuk teman-teman VCD gitu ya, untuk teman-teman IT gitu ya. Tapi iya, betul. Mungkin teman-teman yang lain juga nanti kalau misalnya mau pakai juga boleh ya, Kak ya? Iya, benar. Nah, karena kan banyak nih teman-teman yang tanya kayak, Kak, nanti baru masuk laptopnya butuh spesifikasi yang kayak apa, atau misalkan belum punya laptop, jangan khawatir karena kalian bisa pinjem. Di sini labnya ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi kalian bisa pakai fasilitasnya, nanti tentunya dengan prosedur yang ada dari kampus kita. Oke deh. Nanti Kak Jela, kalau misalkan teman-teman masuk di lab, mereka itu harus titip tasnya di luar sini. Jadi makanya banyak loker kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke sisi sebelahnya. Gak boleh bawa makanan dan minuman ya pastinya, Kak ya? Iya, benar banget, Kak. Karena kita kan pastinya menjaga fasilitas kampus kita supaya nggak cepat rusak, dan yang make kan banyak ya, Kak. Jadi supaya bisa ganti-gantian sama yang lain. Nah, ini lorong berikutnya. Di sini juga masih ada lab. Nah, di sebelah kanan ini ada lab untuk fotografi gitu. Jadi di dalamnya ini ada studio. Biasanya dipakai untuk foto-foto atau misalkan syuting, karena di dalamnya ini teman-teman boleh pinjam kamera, lighting kayak gitu. Nah, nanti biasanya minjemnya di sini. Ada loketnya. Nanti ada kakak yang bantu. Tentunya harus dengan tujuan yang jelas, teman-teman. Misalkan ada tugas atau misalnya nanti kalian ada butuh syuting apa, nah kalian boleh pinjam di dalam situ. Dan di sini masih ada lab juga, tapi kali ini labnya untuk research center kayak gitu. Nah, teman-teman, di lorong-lorong kita itu biasanya ada meja dan kursi seperti ini. Ini kalian boleh pakai untuk misalnya ngerjain tugas. Banyak sih students yang diskusi di meja itu. Nah, kali ini kita ada di ruangan yang penting, Kak Jela. Di sini ada ruang yayasan. Yang penting banget lah pastinya ya. Ini penting banget. Ini ruang Yayasan Pendidikan Universitas Presiden. Ini nggak bisa sembarangan orang yang masuk, sama kayak ruang rektorat tadi. Gitu. Nah, seperti ini teman-teman, untuk lantai 2 dari building A, dari Presiden University. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi ke lantai 3.
Oke, penasaran juga nih di lantai 3 ada apa sih? Oh ya Kak, kita ada berapa gedung ya Kak ya? Oke, jadi kalau untuk Presiden University kita punya 2 gedung, teman-teman. Yang pertama ini gedung A, nanti kita akan langsung ke gedung B. Oh, Nah, di gedung selain 2 gedung itu kita juga punya convention center Kak Jela. nanti ditunjukin kan Kak? Pastinya. Jadi stay tune terus teman-teman, jangan leave dulu karena masih banyak sudut-sudut dari kampus kita yang pengen aku share ke kalian. Oke. Let's go. Kita ke lantai 3. Sudah ada liftnya juga pastinya ya Kak ya? Yap. Nah, nanti teman-teman biar nggak capek ada lift, tapi kalau mau olahraga bisa naik tangga juga. Biar sehat. Oke. Nah, Oke. ini kita udah sampai di lantai 3. Nah, tapi ini mohon maaf teman-teman, depannya gelap. Karena seperti yang aku jelaskan tadi, kita masih suasana work and study from home. Nah, jadi di lantai 3 ini adalah kubikel atau ruangan dosen. Gitu. Nah, kita mulai ya. Oke. Dari sini, nih, ruangan yang mencolok. Ruangan yang temboknya Instagramable. Jadi di sini adalah ruangan Center for Language and Culture. Jadi Kak banyak banget teman-teman yang tanya sama aku kalau bahasa Inggrisnya belum bagus gimana, atau misalkan pengen belajar bahasa lain selain bahasa Inggris. Nah, inilah tempatnya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa gabung di CLC namanya. Nanti kalian di sini bisa belajar bareng dan juga tentunya ada dosen pembimbingnya yang bisa langsung membantu kalian mengasah bahasa-bahasa asing yang kalian minati. Kayak gitu. Oke. Banyak juga ya Kak ya, mungkin masih banyak nih concern buat teman-teman sekalian yang mungkin takut kalau misalnya nanti datang, aduh gimana nih kalau misalnya bahasa Inggrisnya belum lancar gitu kan ya Kak ya? Nah, betul. Kalian nggak usah sedih karena ada CLC dan tutorsnya yang keren-keren yang pastinya siap membantu kalian. Oke. Nah, tadi kan aku bilang kalau di sini itu ruangan dosen. Nah, sekarang kita mulai yang di sebelah sini. Di sini ada ruangan untuk Faculty of Engineering atau Fakultas Engineering, Fakultas Teknik. Di dalamnya ada kubikel dosen-dosen. Jadi teman-teman nanti yang butuh ketemu sama dosen-dosen dari jurusan teknik boleh mampir di sini. Kayak gitu. Nah, tepat di seberangnya, di sini ada ruangan untuk Faculty of Humanities atau Fakultas Humaniora. Kayak gitu. Jadi nanti sama juga dalamnya kubikel dosen. Kalau kalian butuh ketemu bisa langsung masuk, ketemu dulu sama sekretarisnya untuk tanya apakah dosen yang kalian mau temui available. Kalau misalkan oke, nanti biasanya boleh langsung ke kubikelnya ngobrol di situ. Kayak gitu. Nah, di sini ada mading dari beberapa hasil karya teman-teman dari humanities gitu, karena humanities kan biasanya bikin paper, bikin jurnal. Nah, di sini ada yang masuk koran, terus juga ada yang bikin film, di sini ada posternya, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ke ruangan Biasanya dosen. kita kalau misalnya ngobrol sama dosen-dosennya tuh gimana Kak? Galak nggak Kak atau gimana? Wah, kalau dosen-dosen di sini tuh santai-santai banget Kak Jela. Jadi mereka siap membantu kita kapanpun kita butuh. Dan misalkan ada dari kelas nih, ada pelajaran yang belum jelas, itu kalian janjian aja ketemuan. Nanti biasanya tuh ngobrolnya tuh di tempat yang santai gitu loh Kak. Kayak misalnya di kantin atau misalkan di City Walk yang seberang kampus, kayak gitu. Jadi semua dosennya tuh baik-baik banget Kak. Oke, jangan takut berarti ya. Nah, betul banget Kak Gila. Next, kita ada ruangan dari Faculty of Business atau Fakultas Bisnis. Seperti ini, sama juga teman-teman di dalamnya ada kubikel dosen untuk Fakultas Bisnis.
dan tepat di seberangnya ada ruangan untuk Faculty of Computing atau fakultas untuk jurusan fakultas komputer. Kayak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman nanti misalkan butuh ketemu dosennya, bisa langsung ke kubikel, bikin janji dulu sama sekretaris prodi, baru habis itu nanti kalau memang dosennya bisa langsung ditemui, kalian bisa langsung ke kubikelnya. Gitu. Oke. Nah, Kak Jela, Yap. kita sudah selesai di building A nih, Kak. Oke. Cuman aku mau tahu nih, teman-teman masih banyak yang stay tune nggak, Kak Jela? Wah, masih banyak dong. Masih Mereka banyak masih ya? tetap ada di sini nih. Teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya tentang kampus atau fasilitasnya atau mau tanya yang lain, langsung drop pertanyaan aja ya. Jadi nanti biar kita sambil jawab juga gitu ya Kak Chani ya. Iya, atau misalnya nanti ada yang mau request mau lihat bagian ruangan apa juga boleh di drop aja, nanti aku langsung ajak kalian ke ruangan itu. Oke, betul banget. Ada yang bilang semangat Kak Chani nih jalan-jalannya. Thank you. Nah, kita sudah sampai lagi di building A. Sekarang kita akan ke gedung B, building B. Nah, tadi kan udah sempat lihat cuplikan ini ya Kak ya? Mural, dinding mural. Iya. Nah, sekarang jadi tuh kalau kita mau ke building B, itu ada connecting-nya gitu Kak. Jadi kita lewat selasar ini. Gak jauh berarti ya? Gak jauh Kak, langsung. Jadi nggak perlu naik Grab atau naik Gojek atau naik bis. Nggak perlu. Oh, ini udah dibuka. Tinggal jalan aja berarti ya Kak Chani ya? Tinggal jalan aja. Nah, di sini aku mau ngasih lihat ada dinding display lagi. Biasanya ini diisi oleh PUMA atau PUSU atau PUSC dari Presiden University. Nah, lalu di sebelahnya ada dinding untuk ICC Gallery. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu, ICC itu adalah Internship and Career Center, yang mana membantu kalian nanti misalnya butuh untuk magang atau kerja, atau misalkan program exchange, itu bisa juga tanya info yang ke ICC, dan jangan lupa kalian rajin-rajin cek info yang ada di dinding gitu nih. Kayak misalnya ada contohnya nih, wanted junior developer gitu. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan pastinya akan ditempel di sini. Jadi kalian jangan males untuk cek. Oke, Kak Jela, kita akan outdoor lagi. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi, kalau mau ke building B, itu ada selasarnya. Nah, di sini dia selasarnya. Ini seru banget, Kak, karena kita bisa ngaca. Kita bisa ngaca di sini, di samping. Jadi sebelum masuk kelas, kita bisa ngaca dulu, udah cantik, udah cakep belum. Nah, di sini biasanya ketemu nih Kak sama anak-anak yang baru bubar kelas, sama misalnya aku nih baru mau masuk kelas, nanti ketemu di sini. Tahu justru bisa ketemu jodoh juga ya di sambil bisa, jalan. bisa Kak, bisa banget ketemu jodoh. Nah, pas-pasan. Jangan khawatir juga karena selasarnya ada atapnya kok teman-teman. Jadi kalau hujan kalian nggak akan kehujanan. Kalau panas ya silau dikit lah kayak aku tadi kena pancaran sinar dikit. Ada yang request juga nih nanti mungkin kalau misalnya bisa tunjukin lapangannya nih Kak nih. Oke, siap, pasti. Terutama lapangan futsal. Kayaknya ini sih, anak futsal nih kayaknya nih ya. Anak futsal ya? Oke, sekarang kita sudah sampai di building B, teman-teman. Nah, ini penampakan depannya. Kalau tadi kan building A warnanya agak krem ya. Kalau building B sekarang warnanya putih. Rame-rame. Gitu. Nah, ini dia teman-teman salah satu fasilitas lagi. Jadi kita sekarang di beberapa sudut dari kampus kita udah sediakan wastafel. Gitu. Jadi kalian jangan lupa untuk cuci tangan dulu karena itu merupakan suatu protokol kesehatan kan sekarang. Betul banget Kak. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Betul banget. Tetap ada pemeriksaan juga pastinya ya Kak ya? Iya betul sekali Kak Jela. Nah sekarang kita masuk ke building B. Nah ini dia penampakannya teman-teman.
Kalau tadi building A itu kan kebanyakan kantor dan lab gitu ya Kak Jel. Iya. Nah, kalau di building B ini adalah kelas-kelas. Nah, jadi Ini di ya building kelas-kelasnya ya. betul, di building A ada kelas juga, tapi di building B itu biasanya lebih banyak proses belajar mengajar gitu. Nah, Nah, Kak Chani ini kan banyak juga yang mm-mm, request untuk fasilitas olahraga selain yang ada di kampus nih, Kak. Nah, mm-mm. mungkin nanti kita akan adakan sesi khusus ya untuk sesi olahraga yaitu di tanggal 8 Juli ya, Oh Kak. iya, benar. Benar banget Kak Jela. Jadi nanti teman-teman yang pengen tahu fasilitas olahraga dari Presiden University, jangan lupa gabung hari Rabu besok tanggal 8, karena di situ nanti kita bakal keliling golf area. Jadi teman-teman nanti bakal berkesempatan lihat lapangan golf, kolam Wah, renang, lapangan tenis, kayak gitu. semuanya ada di situ Jadi tanggal 8 ya. betul, jadi jangan lupa ikutan. Oke. Nah, Kak, ini kelas-kelasnya ini per atau gimana nih, Kak? Coba dijelaskin, Kak. Jadi kalau untuk kelasnya sendiri, ini kita untuk semua jurusan, Kak Jela. Kalau misalkan teman-teman lihat nih, di depan kelasnya itu ada jadwal kelasnya, Kak. Nih, contohnya hari Senin, ini ada kelas untuk programming, terus nanti ada kelas untuk statistik. Jadi memang kelas-kelas di sini semuanya untuk semua jurusan. Nanti Oke. yang diatur itu adalah jam kelasnya, Kak. Gitu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat lagi nih, di belakang aku ada mading. Jadi tuh di sepanjang selasar building B ada mading per jurusan. Ini biasanya hasil karya Puma-nya, Puma per jurusan. Jadi kalau kalian nanti gabung Puma, kalian berkesempatan untuk berkarya di dinding-dinding seperti ini. Oke. Nah, Kak Jela, mungkin aku mau contohin salah satu kelasnya ya, Kak. Iya, soalnya ada yang nanya, apakah ada AC-nya? Sekarang Jangan kan, khawatir. sekarang kan panas banget ya katanya kan. Nah, ini dia Kak Jela, ruang kelasnya. Jadi ada kursinya juga. Ini aku review kursinya boleh nggak, Kak? Boleh banget. Jadi ini kursinya empuk, guys. Nah, di sini ada mejanya langsung. Mejanya tuh bisa dilipat ke bawah gini kalau nggak dipakai. Kayak gitu. Nah, terus tadi yang nanya AC, AC-nya ada 2. Jangan khawatir. Ya. AC-nya ada 2. Gitu. Biasanya kalau kelas dua-duanya dinyalain. Atau misalkan ada yang kedinginan, tinggal dimatiin satunya. Atau misalnya kalian bisa juga nih buka jendelanya. Kalau misalkan lagi pengap atau butuh udara luar, bisa dibuka. Oke. Pokoknya kelasnya cozy banget ya Kak Chani ya. Kelasnya cozy banget. Dan di sini papan tulisnya sudah whiteboard. Jadi nggak pakai kapur lagi. Dan di sini ada proyektornya. Jadi nanti biasanya dosennya ngajarnya pakai laptop, dikonekin ke sini. Jadi nanti di-present ke teman-teman. Oke. Ini Gitu. gedung B-nya ada lift-nya juga nggak nih Kak Chani? Ada. Ayo kita ke lift gedung B. Yeay. Oke, kita tutup dulu. Nah, masih sama teman-teman seperti di building A tadi. Di sepanjang selasarnya banyak kursi-kursi. Nah, ini biasanya yang ngerjain tugas atau yang meeting organisasi, mereka biasanya duduk-duduk di sini. Gitu. Jadi tempat nongkrongnya anak organisasi yang kura-kura gitu ya Kak Chani ya? Iya, yang kuliah rapat sibuk banget pokoknya. Nah, ini contohnya ada mading accounting, dan di sini ada liftnya juga, Kak Jel. Tenang aja ya, jadi nggak bakalan capek ya. Tadat, ada liftnya. Oke. Nah, building B sendiri, teman-teman, ada 4 lantai. Dan per lantainya itu ada 10 kelas. Berarti total ada 40 kelas. Jadi kalian nggak perlu khawatir kehabisan kelas, kayak gitu. Oke deh, karena juga jam kelasnya juga beda-beda ya, yang lain ya. Iya, jadi nggak akan saling mengganggu, Kak. Betul karena banget. Kelasnya ganti-gantian. Kelasnya semuanya sama ya, Kak Chani ya, bentukannya? Sama, semuanya sama. Oh iya, nah ini aku mau tunjukin satu ruangan khusus. Ini ruangan punyanya Faculty of Humanities.
Coba kita cek bisa dibuka atau tidak. Oke. Oh, bisa. Oke. Nah, ini Kak Jel. Wow. Kita punya conference room. Mm-mm. Nah, ini conference room-nya ada 2 ruangan. Ini yang satu, terus ini ada connecting-nya. Ini bisa dibuka ke ruangan yang sebelahnya. Nah, ini tuh fungsinya untuk apa sih, Kak? Jadi, kalau untuk Faculty of Humanities, itu kan mereka banyak public speaking, atau misalnya debat. Nah, itu pakai ruangannya, ruangan yang ini, sama yang sebelah. Atau misalnya ada acara yang resmi, itu bisa juga pinjam di sini. Atau misalnya juga bisa dipakai untuk sidang nih teman-teman. Biasanya sidang skripsi itu pakai ruangan ini. Antara ini atau sebelah atau dibuka dua-duanya. Gitu. Nah, waktu itu juga kita pernah ada acara screening film di ruangan ini, Kak. Wow, kayaknya kegiatan-kegiatan di Presiden University ini banyak banget ya Kak Chani ya. Banyak banget Kak Jela, karena kita tuh selalu pengen mahasiswa kita aktif kan Kak. Makanya Presiden University itu dikenal juga kampus 1001 event Kak Jela. Wow, banyak event ya. Banyak jadinya. banget, banyak banget. Pokoknya kalian gak usah khawatir nanti di kuliah kuper atau temennya dikit. Jangan khawatir karena kalian berkesempatan punya teman yang banyak dari event-event yang ada di kampus. Jadi usahakan kalian aktif di kampus. Betul banget. Ini next kita kemana nih Kak Chani nih? Nah, Kak Jela, sekarang aku udah di outdoor lagi. Udah Wow. agak silau dikit ya Kak, karena cuacanya lagi panas-panas sayu gitu. Nah, ini nih buat teman-teman yang tadi penasaran sama lapangan yang kita punya di kampus. Ini dia. Wow. Ini lapangannya bisa buat apa aja nih Kak Chani nih? Nah, lapangannya ini ajaib Kak. Bisa untuk basket. Ajaib ya. Bisa untuk futsal. Nah, terus juga yang gak kalah menarik bisa untuk cheerleader, Kak. Wow, keren banget. Ya, jadi kalian nanti boleh pinjam lapangannya. Kalau nggak dipakai, lapangannya bakal dikunci seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai, kalian tinggal pinjam aja, nanti bisa dibukain. Kayak gitu. Pinjemnya berarti ke yang GA tadi ya, Kak ya? Betul. Tadi ya, Kak pinjemnya ke GA tadi, terus nanti bakal dikonfirm ke Bapak security yang ada, terus nanti dibukain deh. Wow, jadi nggak sembarangan juga nih mainnya. Betul. Nah, Kak Jela, itu kalau misalnya tadi teman-teman lihat, lapangannya masih bening banget, Kak. Karena emang betul. kita rutin chat, kita rutin perbarui kalau misalnya ada yang bolong, atau misalkan ada ring yang udah mau copot, itu kita rutin perbaiki, Kak. Karena supaya teman-teman yang mau menggunakan tuh selalu nyaman gitu, Kak. Iya, betul banget sekali, Chani. Nah, tepat di seberangnya itu tadi gedung A, terus itu selasar yang tadi aku lewatin menuju ke building B. Nah, sekarang aku mau ngajak ke satu tempat yang nggak kalah seru juga nih Kak. Oke. Tempat nongkrong anak-anak Fresh Univ, ya. Asik. Apa namanya? Ini dia kantin kita, Kak Jela. Unik ya Kak tempatnya ya Kak? Nggak kayak kantin-kantin biasanya? Unik banget Kak, nih kalau misalnya teman-teman lihat, kantin kita itu terbuat dari kontainer. Wow. Kayak gitu, dan view-nya langsung ke lapangan. Jadi biasanya nih Kak, kalau misalkan ada yang lagi main basket, nah cewek-ceweknya tuh supporternya duduk di sini nih Kak. Heboh. Support gebetan atau pacarnya ya? Iya, jadi mereka langsung duduk-duduk di sini di kantin sambil ngopi dan sambil mensupport teman ataupun pacarnya gitu Kak. Sambil ngopi, emang ada coffee shop Kak di kantin? Oh, ada dong, tenang Kak, jangan sedih. Ada coffee shop, ada tempat makanan Indonesia, ada makanan ala-ala itlah gitu Kak, ada juga. Oke. Terus ada juga Chinese food, ada jus, jangan khawatir semuanya teman-teman, kalian bisa temuin banyak makanan di kantin ini. Bisa sambil nongkrong juga ya Kak, ngerjain tugas di situ ya Kak ya? Iya, betul banget nih, aku bakal kasih lihat. Jadi di atas itu, jadi kantin kita ada dua lantai Kak.
Nah, di atas itu tuh ada kursi-kursi gitu, Kak. Hmm. Biasanya tuh teman-teman pada ngerjain tugas atau sekedar nongkrong di atas itu sambil makan tentunya. Wow, keren banget. Bisa sambil dari atas juga view-nya justru ngelihat gebetan atau pacar lagi main basket atau futsal tuh lebih menarik ya. Betul banget, betul banget. Jadi kalian gak usah khawatir kurang hiburan di kampus ini karena banyak banget spot-spot tempat duduk-duduk, nongki-nongki cantik gitu kan. Betul banget. Seru Nah, banget nih, Kak. Lanjut nih, Kak. tadi kan aku sempat bilang juga ya kalau kita punya convention center. Nah, langsung aja aku ajakin teman-teman semua ke convention center kita. Di sini, nah di sini ada lahan parkir juga untuk mobil. Dan di sebelahnya langsung ini convention center kita, Kak Jel. Besar banget ya, Kak ya? Ini besar banget, Kak. Nah, ini biasanya digunakan untuk event-event besar juga, Kak. Misalnya penyambutan mahasiswa baru, atau misalnya wisuda, semuanya di dalam sini. Atau misalnya ada acara pensi gitu, Kak, yang butuh tempat besar dan panggung. Nah, itu biasanya di dalam situ, ataupun bisa menggunakan di luar sini, Kak, di tempat parkir ini. Karena ini luas banget. Karena kan katanya kan kita kan universitas dengan 1001 event ya, Kak ya? Betul, karena kampusnya 1001 event, otomatis kan prasarananya harus cukup ya, Kak ya. Iya, Nah, betul. ini dulu tuh waktu zaman aku disnatalisnya di sini. Ini panggungnya. Terus nanti semuanya di sini main air, kayak coloran gitu, Kak. Oh, seru banget. Di Satalis itu ulang tahun Presiden University nih buat teman-teman. Jadi setiap tahunnya kita akan adakan Disnatalis yang dikondak sama mahasiswa langsung ya, Kak Chani ya? Betul. Jadi itu tadi, Kak, selain untuk mengasah bakat, ini juga untuk soft skill teman-teman supaya belajar event management, terus juga cara berorganisasi. Jadi memang semua eventnya itu dikondak sama mahasiswanya langsung. Kalau boleh tahu nih, Kak, pernah nggak sih ada artis yang mampir di event kita dan siapa aja sih, Kak? Wah, kalau artis, aku sebutin beberapa aja ya, Kak. Oke. Pernah ada Tulus, pernah ada Raisa, sama Adaran. Wah, banyak banget, Kak. Sutradara Hanung Bramantyo pernah kesini juga, Kak. Begitu. Terus juga kalau teman-teman yang cewek-cewek nih, kalau kalian ngefans sama Rio Dewanto juga pernah kesini, Kak Jela. Wow, keren banget ya. Jadi memang sebenarnya Gitu. aktivitas atau organisasi yang ada di Presiden University ini membangun teman-teman mahasiswa untuk jadi lebih aktif, bahkan bisa sampai buat event yang ngundang artis dan Betul. event besar lainnya gitu ya, Kak Chani ya? Betul. Nah, jadi tuh teman-teman juga nanti berkesempatan untuk membangun koneksi, Kak Jela. Karena kan nanti pastinya berkontakan dengan pihak luar nih. Contohnya kalau mau manggil artis, kan berhubungan dengan manajemennya, manajernya kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa belajar gimana sih cara kontak seseorang yang mungkin lebih penting dari kalian. Gimana sih caranya bekerja sama, kayak gitu. Oke, nah Kak ada yang nanya juga nih, kalau misalnya penyambutan mahasiswa baru biasanya di mana sih, Kak? Jadi penyambutan mahasiswa baru di situ tadi, teman-teman, di namanya Presiden University Convention Center, PUCC. Nah, di situ ada tampak depannya di sebelah sana. Terus juga ini lahan parkirnya luas banget. Biasanya nanti kalau penyambutan mahasiswa baru itu meriah banget, Kak. Ada marching Duar-duar ya? band. Oh. Meriah duar. Ada marching band dari SMA Presiden, Kak Jela. Terus juga ada apel. Terus nanti banyak banget deh, Kak, pokoknya acara-acara yang menarik pada saat penyambutan mahasiswa baru. Oke, nah mungkin sambil sedikit Kak Chani beralih ke tempat yang lain nih, Kak, ada yang nanya, kalau misalnya skripsi atau tugas akhir di Presiden University itu seperti apa sih, Kak? Oke. Kakak bisa jelasin pengalaman Kakak juga nih kemarin kan? Oke, jadi pengalaman aku untuk skripsi itu gimana ya cara jelasinnya? Jadi skripsi itu mirip karya ilmiah.
Kalau aku kan dari jurusan komunikasi, Kak. Nah, kalau aku tuh kemarin research-nya itu tentang musik video, Kak Jela. Jadi kalau skripsi itu kan kita research ya, Kak, akan sesuatu. Misalnya Iya. kayak benar nggak sih teori ini tuh kayak gini, atau misalnya ada fenomena COVID nih, kayak misalnya gimana sih pemerintah ngehandle COVID. Nah, itu tuh bisa dijadiin bahan skripsi. Dan nantinya pas kalian skripsi, kalian tuh bakal punya dosen pembimbing yang mana nanti akan menjadi ayah atau ibu kalian selama kalian membuat skripsi tersebut. Karena kan pastinya kalian butuh arahan dan juga support moral ya teman-teman. Itulah mengapa kalian nanti bakal punya namanya dosen pembimbing. Dan skripsi itu sebenarnya nggak serem teman-teman, nggak semengerikan yang orang-orang omongkan di luar sana. Buktinya aku survive dan aku lulus gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Yang penting itu adalah kalian sungguh-sungguh dan pada saat kuliah ikutilah kuliah dengan baik kayak gitu. Jadi kalau misalnya dosen ngejelasin dicatat gitu, jangan main handphone terus juga itu juga pentingnya kalian punya banyak teman karena nanti kalian bisa bertukar pikiran sama mereka dan saling bantu untuk nyusun skripsinya. Wow, jadi ya nggak perlu ditakutin juga ya, Kak Chani. Betul. Dan nanti skripsinya itu proses penyusunannya lumayan lama, Kak, sekitar 2 bulan. Baru habis itu sidang deh. Oke. Oke, Kak Jela. Oke deh, itu aja, Kak? Iya, mungkin kalau soal skripsi itu aja. Ini sambil aku jalan lagi, teman-teman, ke part yang lainnya. Jadi tadi kita muter ya. Ini balik lagi ke lapangan. Terus juga di sebelahnya ada kantin. Kantin kita 3 lantai, teman-teman. Tersedia berbagai macam makanan. Dan juga kopi-kopian. Oke. Nah, ini kita sebentar lagi akan berhadapan dengan salah satu fasilitas kampus lagi, Kak. Jadi kita punya shuttle bus. Wow. Nah, warnanya mencolok sekali ya, Kak Chani. Warnanya sangat mentereng, Kak. jadi nggak mungkin salah naik, Kak Jela. Iya, betul. Gini, ini dia shuttle busnya, teman-teman. Kalian bisa ikut rutenya itu dari kampus ke dorm cowok, yaitu Beverly Hills. Dah, di sepanjang perjalanan itu kalian bisa mampir, misalnya mau turun di Push, atau misalnya mau turun di Elvis, atau turun di Giant, kalian bisa ikut shuttle bus ini. Oke. Nah, ini dia lagi salah satu fasilitas yang kita punya, yaitu musola. Jadi bagi teman-teman yang di sini, yang nanti misalnya mau sholat di jeda kelas, kalian bisa menggunakan fasilitas ini, jadi nggak perlu jauh-jauh ke masjid, gitu. Ataupun di gedung building A, itu juga ada musola untuk yang perempuan, kayak gitu. Oke, itu musolanya disertai dengan angin sepoi-sepoi ya, Kak ya? Iya, ini adem banget, Kak. Jadi nggak perlu khawatir kepanasan. Dan di sini juga, ini tadi tampak belakang kantinnya, Kak. Tampak belakang samping kantinnya, kayak gitu. Jadi semuanya berdekatan. Kayaknya banyak spot-spot yang Instagramable juga ya buat foto-foto di feed Instagram. Banyak, Kak. Jadi kalau teman-teman yang selebgram, gak perlu khawatir. Di sini banyak spot bagus untuk foto-foto endorse gitu ya, Kak, biasanya, Kak ya? Iya, betul banget. Nah, sebenarnya kita juga untuk, tadi kan ada musola, kita juga ada beberapa tempat untuk mungkin teman-teman dari dari yang muslim ini untuk berkegiatan, kayak misalnya masjid juga ada di sekitaran kita, itu di sebelah di samping kita juga ada masjid, kemudian di samping kanan ada masjid, di kiri agak jalan sedikit juga itu ada masjidnya ya, Kak Chani ya. Mungkin kalau misalnya untuk teman-teman cowok yang muslim yang untuk sholat Jumat nanti bisa di situ. Nah, untuk teman-teman yang agama Kristen, Katolik, itu juga nanti kita akan sediakan tempat biasanya untuk beribadah ya, pastinya biasa sih di auditorium untuk ibadah ibadah Kristen Protestan dan ibadah Katolik. Nah, untuk agama yang Hindu sama Buddha juga biasanya di situ juga nih, di auditorium juga sama komunitas-komunitas keagamaan dari
presiden university yang ada. Seperti itu. Halo, Kak Chani. Halo. Oke. Sudah? Halo, Kak Chani? Masih belum ada suara, Kak Chani? Oke. Nah, sambil kita nunggu Kak Chani juga, ini mungkin aku sedikit mau jawabin beberapa pertanyaan yang sudah ada juga ya. Pada saat skripsi, bahasanya dari presentasi hingga Q&A-nya itu full English atau bagaimana? Ya betul, full English. Tapi teman-teman jangan khawatir karena nanti pastinya kan akan dibimbing juga. Lama-lama juga kalian akan terbiasa juga, jadi pastinya teman-teman nggak perlu khawatir. Gitu. Nah, Kak Chani kayaknya udah tersambung lagi ya? Udah ya, Kak? Sudah ada. Oke. Sorry. Tadi ada sedikit gangguan koneksi. Oke. Kita lanjut lagi ya, Kak? Boleh, lanjut. Nah, ini aku sedang menyusuri tempat parkiran untuk sepeda dan untuk mobil. Nah, di sebelah sini ada parkiran sepeda. Kan sekarang kan lagi hits ya, Kak, ya, sepedahan. Iya, betul. Kemana-mana naik sepeda. Nah, nanti teman-teman bisa parkir di sini. Mungkin itu juga bisa jadi motivasi buat teman-teman nanti setelah datang ke sini, siapa tahu mau ke kampusnya pakai sepeda kan lebih sehat gitu ya. Iya, betul. Karena sebenarnya tuh semua lingkungan kampus tuh berdekatan, Kak. Dari kampus cewek, terus juga Presiden Medical Center, terus Giant, atau Beverly Hills, itu semua tuh deket-deket, Kak. Jadi tuh sebenarnya kalau kalian mau jalan kaki atau naik sepeda itu bisa gitu. Oke. Jadi nggak perlu repot-repot atau keluar banyak ongkos untuk transportasi umum. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang kita menuju ke salah satu fasilitas lagi dari kampus. Ini kayaknya yang paling penting nih ya, Kak. Ini yang paling penting sebenarnya, Kak, untuk anak-anak rantau terutama nih. Dan anak-anak mager ya pastinya. Iya, dan tim anak mager. Di sini ada ATM Center, teman-teman, yang kalian bisa pakai. Ini aku tunjukin dalamnya deh. Nah, ini ada ATM Mandiri, BIMB, BNI, BCA, terus ada Mandiri lagi. Mandirinya ada 2. Oke. Karena jadi kemarin sempat, iya Kak. Ya jadi teman-teman yang mager gitu mau ngambil duit, nggak usah khawatir karena deket kampus ya. Iya betul, tinggal jalan dikit, set, kepleset dikit, langsung nyampe di ATM Center. Gitu. Nah, Kak Jela, tadi kan kita udah muter ya satu area kampus dari building A, building B, terus juga PUCC. Nah, sekarang kita udah sampai lagi di depan. Ini dia penampakan depan gedung A. Wow. Seperti keren ini, ya, Kak Jel. Ini seperti White House, Kak. Betul banget, seperti White House. Ini konsepnya White House. Nah, keren banget. Tadi kan aku sempat mention juga kalau kita ada beberapa spot untuk fasilitas wastafel. Ini contohnya ini, Kak. Jadi di sini ada wastafelnya bisa dipakai. Terus juga ada tempat parkirnya banyak, luas untuk teman-teman yang mungkin nanti bawa kendaraan pribadi, bisa diparkir di kampus dan sudah pastinya aman. Kayak gitu. Tapi kayaknya wastafelnya kok aku lihatnya kayaknya berbeda nih, Kak. Oh ini aku demoin kali ya, Kak? Boleh. Supaya kita kan tahu nih nanti pada saat kesini, wah itu mesti gimana cara pakainya. Soalnya kayaknya kok nggak ada buat buka kerannya dan segala macam. Ini emang unik, Kak. Jadi emang menjaga supaya steril, supaya kita nggak banyak pegang-pegang gitu, Kak. Jadi di sini tuh nggak ada puterannya, nggak ada pompaannya, semuanya kita pakai kaki, Kak. Wow, inovasi terbaru ya? Inovasi terbaru, Kak. Nih aku contohin ya, Kak. Jadi kalian injek gini, nah tuh airnya keluar, tapi pelan-pelan ya, takutnya niprat. Kayak gini ya, udah cuci tangan, terus kalian injek yang sebelah kanan untuk sabunnya. Sabunnya di sebelah sini. Gitu.
Jangan lupa cuci tangan terus teman-teman, minimal 20 detik, supaya kita semua terhindar dari virus COVID-19. Pastinya. Ini kalian demo cuci tangan yang baik dan benar ya sama Kak Chani langsung. Nah ini, jadi tinggal diinjek aja teman-teman, injeknya santai aja supaya nggak heboh gitu airnya, nggak kayak air mancur. Kayak gitu. Nah, Oke. tinggal dikeringkan. Emang gitu. unik banget ya berarti ya, Kak Chani. Iya Kak. Jadi di kampus kita selain banyak spot-spot bagus, banyak juga benda-benda inovasi Kak. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, kemarin tuh kita juga sempat buat APD Kak Jela. Oke, gimana tuh Kak? Boleh diceritain sedikit nggak nih Kak? Iya, jadi beberapa alumni kita bekerja sama dengan mahasiswa dari engineering, teknik. Mereka itu kolaborasi untuk membuat face shield Kak Jela. Apa sih Kak? Maksudnya face shield itu maksudnya gimana nih Kak? Face shield itu loh teman-teman, yang pelindung itu yang untuk muka, yang plastik mika bening. Nah itu dibuat untuk membantu tenaga medis yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi itu semua diproduksi di lab teknik, mulai dari pembuatan mikanya, terus juga pembuatan si bandonya itu, dan setelah dibuat itu tuh semua didistribusikan ke rumah sakit yang ada di sekitaran sini, dan juga dikirimkan ke rumah sakit di seluruh Indonesia gitu Kak. Wow, keren banget ya. Itu mahasiswa Presiden University justru memberikan dampak yang positif juga buat teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain, terutama di kondisi yang sekarang ini ya Kak Chani ya. Betul, karena kan kita lagi masa kayak gini kan harus saling membantu ya Kak, dan betul tentunya sekaligus untuk menyalurkan juga nih bakat-bakat dan potensi yang dipunya sama students of President University gitu aja. Gitu, oke. Nah mungkin ini juga tadi banyak banget nih, karena tadi ngebahas tentang sidang nih Kak Chani, banyak juga yang nanya tugas akhirnya itu bagaimana sih, mau apakah skripsi atau bagaimana, itu sebenarnya tergantung daripada kaprodinya sendiri atau masing-masing prodi ya Kak Chani ya. Betul, nah mungkin aku bisa kasih contoh misalnya teman-teman yang dari VCD itu biasanya tugas akhirnya itu kan berhubungan dengan desain. Contohnya kalian nanti desain untuk suatu brand, atau misalnya kalian tuh bikin produk inovasi, misalnya kayak gini nih, wastafel yang praktis kayak gini, gitu. Nah, nanti itu tuh bisa dijadiin bahan tugas akhir dan sidang kalian. Atau contohnya anak-anak teknik mesin, itu nanti mereka biasanya itu bikin sesuatu yang berhubungan dengan robotik, atau misalnya mereka buat mesin untuk, kalau contohnya di teman-teman aku tuh waktu itu mereka pernah bikin miniatur kapal laut kayak gitu. Nah itu nanti bisa juga dijadikan untuk tugas akhir. Atau misalnya contoh lagi nih, bisa juga berupa bisnis plan. Untuk teman-teman mungkin yang tim cuan, yang suka bisnis, yang suka dagang, itu bisa juga pakai bisnis plan. Misalnya kalian udah punya online shop, jualan apa, nah nanti kalian gimana cara mengembangkan bisnis itu, atau inovasi bisnis baru, kayak gitu sih Kak Jel kira-kira. Wow, keren banget ya berarti ya. Kita juga sebenarnya punya lab bisnis ya Kak, mungkin itu nanti di part selanjutnya karena waktunya juga nggak cukup ya kalau misalnya kita tunjukin semua dalam satu hari ya Kak Chani ya. Oke, betul. Terima kasih Kak Jala udah diingetin kalau ternyata aku udah cukup lama ngomongnya. Mungkin teman-teman di sini juga udah ada beberapa yang bosan, jadi mungkin segitu dulu teman-teman untuk kampus tour hari ini. Nantinya akan ada sesi tur-tur lainnya yang udah kalah seru di hari Rabu. Jangan lupa untuk join karena kita akan tur ke Jababeka Golf, yaitu fasilitas olahraga yang dimiliki Presiden University Kak Jela. Wow, nanti ini juga sebenarnya ternyata masih banyak nih, walaupun kemarin kita kan udah buat nih dormitory tour ya Kak Chani, sampai kita detail masuk ke kamarnya, tapi ternyata masih ada yang, karena masih baru masuk gitu, jadi masih ada yang belum lihat, kita bakal bikin lagi kan Kak Chani kan? Iya, tenang aja teman-teman, jangan khawatir, kita bakal bikin sesi tour yang berikutnya, dan jangan lupa untuk terus stay tune di YouTube Join Press Unit juga, karena videonya akan kita share di situ. Jadi mungkin teman-teman tadi yang telat join atau yang mungkin nantinya nggak bisa ikut join, kalian subscribe aja di YouTube itu karena akan kita share Kak Jela video lengkapnya.
Wajib banget nih, berarti wajib banget harus subscribe supaya teman-teman juga bisa tahu informasi-informasi yang ada udah kita jelasin hari ini dan hari-hari sebelumnya ya Kak Chani ya. Betul. Nah, Oke. mungkin segitu aja Kak Jela dari aku. Mungkin semoga teman-teman semakin terbuka, semakin luas wawasannya, dan juga semakin yakin untuk kuliah di Presiden University setelah melihat gedungnya dan juga fasilitasnya. Dan juga jangan lupa ajak orang tua kalian untuk menonton kembali videonya nanti di YouTube. Karena kan namanya orang tua pasti kan khawatir untuk menguliahkan anaknya, apalagi kalau tempatnya jauh dari tempat tinggal kalian. Betul banget Kak Chani. Wah, terima kasih banyak nih Kak Chani yang hari ini sudah rela ya menikmati senja di hari ini, asik. Untuk berkeliling sama-sama menunjukkan apa aja sih yang ada di kampus Presiden University gitu ya, karena waktu juga udah tidak cukup lagi. Nah, kita mungkin aku sama Kak Chani juga mau infokan sesuatu ya Kak Chani ya. Ya, Ya, kalau misalnya memang pokoknya informasi tentang detail tentang perkuliahan dan lain segala macam itu nanti kita bakal update di open chat ya Kak Chani ya. betul. Jadi teman-teman stay tune terus di open chat karena dalam minggu ini akan kita umumkan lagi tentang persiapan perkuliahan dan juga daftar ulang. Oke, nah kita juga mau infokan satu hal lagi. Kalau misalnya mungkin teman-teman biasanya kan di open chat ada Kak Arnold gitu ya. Nah, kita mau infokan kalau misalnya memang Kak Arnold mulai minggu kemarin sudah tidak bekerja di Presiden University lagi. Tapi tenang aja teman-teman, nanti teman-teman bisa kontak kita, yaitu ada Kak Chani, ada kakak sendiri, Kak Jela, dan juga Kak Agassi. Nanti untuk nomornya mungkin kakak akan share di chat ya, Kak Chani ya. Di chat juga ada juga di Instagram dan juga ada di YouTube juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, yang penting kalian follow Instagram dan subscribe YouTube kita. Seperti itu Kak Chani. Oke, kalau gitu teman-teman aku mengundurkan diri. Terima kasih udah ikut dan